masuk dalam hadirat Tuhan untuk menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan sediakan pada hari ini. Kita mengangkat pujian masuk hadirat Tuhan.
Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak disembah. Terpujilah namamu, biarkan kami untuk boleh lebih bersekutu, untuk boleh menyembah, memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin saudara, kita mau tetap berdiri, kita bersuka cita karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita diberi kesehatan yang baik untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh setia, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan nama-Nya, puji Dia musik dan tarian, semua makhluk di bumi dengan hati akan pujian, sebab Tuhan
Silakan duduk saudara. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau memberikan persembahan yang pertama.
Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tidak terbatas cara-Mu untuk menolong kami, untuk memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berikan kepada kami hati yang baik, tanah hati yang subur, yang bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam di hati kami dan berbuah, menghasilkan buah berkali-kali lipat, supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Roh Kudus bekerjalah di saat firman Tuhan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat kita kembali beribadah di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Yabes. Yabes ini terkenal dengan doanya ya, doa Yabes. 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Bapak Ibu, ini ya, Yabes ini ketika dia lahir mungkin entah sungsang atau bagaimana, atau mamanya itu pendarahan seperti apa, pokoknya sakitnya itu enggak umum. Memang biasanya kalau wanita melahirkan kan pasti sakit, ya. Tapi yang khusus untuk kasusnya Yabes itu mungkin enggak keluar-keluar gitu ya. Bayinya itu susah untuk keluar, untuk dilahirkan. Sehingga ketika dia lahir, mamanya memberi nama Yabes. Gitu. Karena apa? Dia dilahirkan dengan kesakitan. Nah, mamanya ngasih nama seperti itu, papanya enggak protes. Ya, biasa yang ngasih nama itu bapak. Tapi untuk kali ini yang ngasih nama ibu. Nah, hal yang sama terjadi pada saat kelahiran Benyamin. Pada saat Benyamin lahir, kelahirannya itu begitu luar biasa sehingga menyebabkan ibunya yaitu Rahel mati ketika melahirkan Benyamin. Nah, sebelum Rahel mati, Rahel itu ngomong, "Anak ini aku kasih nama Ben-Oni," artinya anak penderitaanku. Anak penderitaan, karena kelahirannya membuat mamanya menderita. Begitu. Tapi ketika Yakub, bapaknya ya, suaminya Rahel mendengar, "Loh, lah kok dikasih nama Ben-Oni, anak penderitaanku? Lah kan artinya jelek ini." Nah, itu ada yang datang. Ya. Dikasih nama Ben-Oni ya, artinya elek ini ya, anak penderitaanku. Makanya diganti oleh Yakub, "Jangan anak penderitaanku," gitu. Kemudian diganti namanya menjadi Benyamin, anak tangan kananku, gitu ya. Beda ya. Dari anak penderitaan, iki anak pembawa sial, istilahnya ya, lah deket-deket sama dia itu membuat menderita hidupnya. Kalau deket-deket sama dia itu nanti ketularan penderitaannya, gak enak gitu. Tapi oleh bapaknya, oleh Benyamin diganti namanya menjadi anak tangan kananku. Anak tangan kanan itu kan, kalau namanya tangan kanan itu kan orang penting gitu ya. Ini anak yang paling penting gitu. Bapaknya mengubah namanya dari Ben-Oni jadi Benyamin, tapi beda dengan bapaknya Yabes.
Ketika ibunya Yabes itu kasih nama Yabes karena dia dilahirkan dengan kesakitan, bapaknya enggak protes. Bapaknya enggak ganti namanya Yabes itu, ya tetap Yabes. Artinya apa? Sakit gitu. Ada enggak Bapak Ibu waktu zamannya corona gitu ya? Ada enggak bayi yang dikasih nama corona gitu? Waktu lahir ya dikasih nama, kalau laki COVID, kalau perempuan corona gitu. Ada enggak? Untuk mengingatkan, soalnya kamu itu lahir wayane zamane corona, yang lah semuanya mati, kamu lahir. Makanya tak kasih nama corona, atau kasih nama COVID. Enggak ada, ya enggak ada yang ngasih nama COVID gitu. Enggak ada. Karena apa? Ya itu kan nama virus gitu. Bapak Ibu, tapi ini beda dengan Yabes. Nah, waktu namanya dipanggil Yabes, orang itu mengingatkan bahwa dia yang menyebabkan ibunya menderita waktu dia melahirkan. Baik semua orang yang memanggilnya itu selalu Yabes. Wis salah wis. Kamu itu memang sejak kamu lahir aja sudah membuat ibumu menderita gitu ya. Makanya wis salah, kamu itu memang kok anak pembawa apes ini. Saudara, tapi yang kita belajar dari Yabes pertama adalah dia tidak hidup berdasarkan stigma atau perkataan buruk manusia terhadap dirinya. Tapi dia hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Ini. Dia tidak mau hidup berdasarkan perkataan buruk manusia. Yabes artinya sakit gitu ya. Sakit itu salah, hidupmu ini penyakitan gitu. Enggak. Tapi dia mau hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita juga pernah ngalami kegagalan. Kalau nama kita api-api lah ya, Selamat, Untung, Bejo, atau Richard, wah, yang sudah modern seperti itu gitu ya. Michael, namanya api, bagus-bagus lah. Tapi apakah mungkin kita pernah ngalami kegagalan demi kegagalan sehingga orang lain itu berkata apa? Wes salah, kamu itu kerja apa aja kok selalu gagal. Memang tanganmu itu kurang hoki. Tanganmu tuh tangan bohoki. Kerja apa aja gagal. Saudara, mungkin kita hidup seperti itu ya. Orang lain mengatakan, salah kamu itu pecundang, kamu selalu kalah, kamu selalu gagal. Dalam segala apa aja gagal. Memang face wajahmu itu face bohoki gitu. Mungkin seperti itu. Tapi ayo kita tidak hidup berdasarkan apa kata manusia. Sekalipun Yabes itu orang terdekatnya, papa mamanya sendiri yang ngasih nama seperti itu. Ngasih stigma buruk seperti itu. Tapi dia tidak hidup berdasarkan cap, stempel, stigma, perkataan buruk yang diberikan oleh orang tuanya. Saudara, dia mau hidup berdasarkan apa kata Tuhan, bukan perkataan buruk manusia. Kalau kita hidup berdasarkan apa kata manusia, itu seringkali melemahkan kita. Itu seringkali membuat kita down, membuat kita lemah. Tapi biarlah kita itu hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Sekalipun sekeliling kita mengatakan, salah kamu gak akan bisa sukses, kamu gak akan bisa berhasil, kamu tuh udah umur berapa gitu. Tapi kita mau hidup berdasarkan apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Bapak Ibu, Musa ya itu dicatat dalam kitab Bilangan gitu ya. Musa itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Perkataan itu ditulis waktu Musa dikata-katai oleh Harun dan Miriam. Siapa yang menulis kitab Bilangan? Musa sendiri. Tapi Musa mengatakan ya, di dalam kitab Bilangan, adapun Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi.
Tuhan ngomong ke Musa, Musa tulis bahwa kamu itu adalah orang yang paling lembut hatinya. Faktanya apa? Apa Musa nggak bisa marah? Bisa. Bahkan Musa nggak bisa masuk ke tanah Kanaan gara-gara emosi, gara-gara marah, karena di mata air Meriba itu. Gara-gara dia emosi, dia marah sampai dia pukul gunung batu itu. Saudara, tapi Musa tidak hidup berdasarkan fakta. Memang faktanya dia itu bukan orang yang dilahirkan sabar, enggak. Tapi dia mau hidup, apa kata Tuhan? Tuhan ngomong, Musa, kamu itu orang yang lembut hatinya. Walaupun karakter aslinya itu pemarah. Tapi Musa berkata, aku itu orang yang lembut hatinya. Bapak Ibu, ayo kita mau hidup berdasarkan apa kata Tuhan terhadap diri kita. Bukan apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan. Saya kasih ilustrasi ya Bapak Ibu. Anak-anak saya, Aaron dan Elvans itu dilahirkan di Surabaya. Cuman numpang lahir tok di Surabaya. Tapi masa kecil sampai sekarang mereka itu hidup di Semarang. Ya, paling di Surabaya itu waktu Sinca, liburan sekolah, atau pas Natal. Paling cuma setahun 3 kali. Kalau di total itu enggak sampai 1 bulan ada di Surabaya. Tapi di lingkungan sekitar semua itu orang Semarang semua. Tapi logatnya Elvans itu logat Surabaya kental gitu. Karena apa? Karena mamanya orang Surabaya. Jadi sekalipun dia berteman sama semua banyak orang Semarang yang logatnya seperti itu. Logatnya anak ini tetap logat Surabaya. Karena apa? Sehari-hari ngomong sama saya. Logatnya logat Surabaya. Gitu ya. Jadi walaupun sekelilingnya itu ngajak dia ngomong logat Semarang, dia nggak bisa terpengaruh dengan logat Semarang. Logatnya tetap Surabaya. Apalagi kalau sudah sampai di Surabaya, wah wis tambah medok pol gitu. Satu kali ya, dia satu mobil dengan keluarga temennya gitu kan. Terus saya nelpon, nih nanti malam itu ada doa malam ya, doa malamnya anak-anak youth gitu ya. Oh iya mah ada. Terus yang mimpin siapa? Gitu. Yang mimpin siapa? Gak tahu mah, yang mimpin siapa? Gitu. Langsung gitu ya. Sam terus papa mamanya, kokonya itu langsung ketawa. Woi mimpin gitu. Kalau Semarang kan mimpin gitu ya. Kalau orang Surabaya kan udah bisa ngomong itu. Mimpin gitu. Terus apalagi gitu. Gak tahu mah, nganu ya. Jadi logatnya itu langsung Surabayanya diketawain sama mamanya Sam itu sampai ketawa sampai kepinggil-pinggil. Mimpin kok iso mimpin gitu. Ya ngono iku lak Surabaya iku ngono iku. Surabayane metu. Saudara. Nah, jadi dia ada di lingkungan manapun itu logatnya itu enggak bisa hilang. Karena apa? Saya mamanya ngomongnya pakai Surabaya. Dan dia ketularan saya. Gitu. Walaupun waktu papanya masih hidup, itu papanya logatnya ya Semarang. Bukan logat Jawa Timur, logatnya ya Semarang. Tapi dia lebih terpengaruh pada saya. Saudara, lah ini loh Bapak Ibu. Kita itu lebih terpengaruh dengan orang-orang sekitar atau apa kata Tuhan. Logat kita itu, logat dunia yang penuh dengan kekhawatiran, kata-kata negatif, atau kita logatnya itu logat surgawi. Karena kita dekat sama Tuhan. Walaupun kita hidup di bumi penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan atau omongan-omongan yang lain, omongan negatif lain. Tapi kalau kita itu hidup dekat sama Tuhan, bahasa kita itu beda. Kita hidup bukan berdasarkan apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan. Saudara,
Ini ya, kesakitan dan Yabes. Kita lihat bahasa aslinya. Nah, kesakitan itu otsep. Yabes. Nah, ini bahasa Ibraninya itu hurufnya sama antara kesakitan dan Yabes. Huruf yang saya lingkarin biru itu sebenarnya sama. Hurufnya itu namanya sade. Hurufnya yang saya lingkarin biru itu sama ya. Saking kalau di belakang sendiri, orang Ibrani kan bacanya dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Kalau di belakang sendiri berubah jadi seperti itu. Kalau dia ditulis di tengah, di depan hurufnya kayak yang atas. Kalau ditulis di belakang sendiri, hurufnya ditulis kayak gitu bentuknya. Tapi sebenarnya itu 3 huruf itu sama. Ya, 3 huruf yang otsep itu ada di 3 huruf yang Yabes itu. Sama. 3 huruf itu sama. Yang menjadi pembeda itu adalah huruf yang saya lingkarin merah, huruf yod, namanya yod. Yang saya lingkarin merah itu yang jadi pembeda. Sebenarnya yaitu nama Yabes, di dalam nama Yabes itu mengandung unsur otsep, kesakitan. Makanya dia disebut Yabes karena namanya itu 4 huruf, 3 huruf itu artinya kesakitan. Saudara, jadi seperti itu. 3 huruf dalam dirinya itu artinya apa? Adalah kesakitan. Ya seperti saya tadilah, kalau saya ngomong corona, anaknya dikasih nama corona. Kok ya nganu banget ya. Wes tak kasih yang lebih halus, coronata. Nah gitu ya. Coronata. 3 hurufnya itu dari serapan corona, covid corona gitu ya. Corona, tapi yang menjadi pembeda itu coronata. Namanya siapa? Coronata. Lo kena artinya apa? Ya artinya itu virus corona gitu ya. Karena dia lahirnya zaman covid gitu. Lah ini sama dengan Yabes gitu. 3 huruf itu adalah otsep. 3 huruf itu adalah artinya kesakitan. Yang menjadi pembeda itu adalah huruf yang saya lingkarin merah, huruf yod. Nah, saudara, walaupun dalam dirinya itu ada unsur arti kesakitan, malapetaka, penderitaan, lola elek toh, kesakitan, penderitaan, malapetaka. Tapi dia tidak mau hidupnya penuh dengan penderitaan, kesakitan. Dia tidak mau menerima nasib seperti itu. Mau Tuhan, aku tidak mau Tuhan hidupku itu menderita, sakit, malapetaka. Aku enggak mau. Saudara, dia enggak menerima nasib dan stigma, perkataan buruk. Dia mau mengalami perubahan dalam hidupnya. Apa kata Tuhan dalam hidupnya itu yang dia mau hidupi. Bukan stiker, stigma, label yang diberi manusia terhadap dirinya. Yang kedua, kita belajar dari Yabes. Dia memiliki gambar diri bahwa dia itu dikasihi Allah. Ayo, kita harus punya gambar diri bahwa kita itu dicintai Tuhan. Bukan penyakit, bukan pembawa penderitaan, bukan pembawa malapetaka, tapi aku tuh disayang Tuhan, diistimewakan Tuhan. Lalu kita belajar dari nama Yabes. Bapak Ibu, Yabes ya, itu terdiri dari 4 huruf. Huruf yod, huruf ayin, huruf bet, huruf sade. Zaman itu Bapak Ibu, huruf-huruf Ibrani itu adalah piktograf. Piktograf itu gambar. Gambar, hurufnya itu berupa gambar tapi ada maknanya gitu ya. Terus lama kelamaan jadi seperti itu yang paling pojok kanan itu. Dulunya itu yang tengah ini, hurufnya yang hitam yang tengah itu. Tapi lama kelamaan hurufnya berubah jadi yang sebelah kanan, pojok kanan itu. Nah, nama Yabes. Huruf pertama itu huruf yod. Gambarnya itu gambar lengan. Ini loh. Nah, seperti itu kan, gambar lengan. Artinya itu karya, pekerjaan. Huruf yang kedua itu ayin.
gambarnya itu mata. Artinya itu melihat, mengawasi. Huruf yang ketiga itu huruf bet. Bet itu rumah gitu ya. Itu gambar rumah menurut orang Ibrani, rumah seperti itu. Karena rumahnya orang Ibrani kan gentengnya gitu ya, enggak lancip-lancip gini, gentengnya kan ceper-ceper gini ya, kayak didak gitu. Menurut orang Ibrani huruf bet itu artinya rumah, keluarga. Huruf sade, huruf yang terakhir, itu gambarnya itu orang lagi tidur, tidurnya miring, bukan tidur terlentang, tidurnya miring begini. Jadi ada pribadi di sisi kita yang tidur miring, ngeliatin kita gitu loh. Jadi Bapak Ibu, nama Yabes itu adalah artinya ya, kalau ini huruf-huruf ini digabungkan semuanya, itu adalah ada pribadi yang berkarya dalam keluargaku, yang melihat aku, yang mengawasi aku. Ini loh. Nama Yabes yang menjadi pembeda itu ini huruf Yod itu yang gambarnya lengan itu. Ada karya Tuhan, ada pekerjaan Tuhan dalam hidupku. Kalau enggak ada huruf Yod, huruf yang itu yang gambarnya lengan itu. Kalau enggak ada huruf Yod artinya itu kesakitan. Tapi karena ada huruf Yod itu jadi pembeda antara nama Yabes dan kesakitan. Jadi Bapak Ibu, nama Yabes itu adalah ada pribadi yang berkarya, ya, yang berkarya tangan itu, yang melihat, yang mengawasi hidupku, mengawasi keluargaku. Ada tangan Tuhan, ada mata Tuhan yang selalu menjaga dan mengawasiku. Itu Yabes. Jadi dia mengatakan yang menjadi pembeda Tuhan antara aku dengan kesakitan, dengan malapetaka, dengan otsep, itu adalah tangan-Mu Tuhan, itu adalah lengan-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu, lengan-Mu itu bekerja, berkarya dalam hidupku. Dan itu yang menjadi pembeda, nasibku berbeda karena ada tangan Tuhan, ada karya Tuhan dalam hidupku. Dan dia mulai mengimani itu, menghidupi itu. Ada tangan Tuhan, ada karya Tuhan dalam hidupku. Hidupku bukan malapetaka, hidupku bukan pembawa sial, bukan sakit penyakit. Hidupku ini dalam hidupku ada karya Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, matanya mengawasi aku. Dia tidur berbaring di sampingku, melihat aku, mengawasi aku, sama seperti seorang mama yang tidur sebelah bayinya ya. Tidurnya miring sambil ngawasin bayinya, ngawasin anaknya. Saudara, itulah Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, ayo dalam hidup kita harus punya rasa percaya diri seperti Yabes. Bahwa kita itu dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Terus saudara, kita belajar tentang doanya Yabes. Itu ya. Yabes itu kan dikatakan lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kenapa dia lebih dimuliakan? Bukan dia yang memuliakan dirinya, yang meninggikan dirinya, yang memuji dirinya. Tapi saudara-saudaranya itu, orang-orang yang ada di sekitarnya lebih menghormati, memuliakan Yabes. Orang lain itu loh, mengagumi Yabes. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Nasibnya berbeda. Nasibnya berbeda. Karena apa? Dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ini Bapak Ibu yang harus kita pelajari. Bagaimana kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. 1 Tawari 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Orang-orang melihat perubahan hidupnya Yabes. Orang-orang melihat kok heran ya, namanya artinya elek.
malapetaka, kesakitan. Tapi kok hidupnya tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Terus mereka tanya, Bes, rahasianya apa toh Bes? Namamu iki ya Bes, artinya elek, tapi kok nasibnya api. Rahasianya apa toh Bes? Nah, si Yabes ini ngomong cerita, kamu tahu enggak? Walaupun papa mamaku kasih aku nama seperti itu, ya aku sadar arti namanya itu jelek. Sebab itu aku doa sama Tuhan. Lah kamu doanya kayak apa Bes? Nah ini loh doaku, aku pernah doa sama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memperluas daerahku, tanganmu menyertai aku, melindungi aku. Ini loh Bapak Ibu, dia minta tangan Tuhan. Yod itu tadi ya, itu kan jadi pembeda. Tanganmu Tuhan menyertai aku, melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dia sadar tangan Tuhan itu yang jadi pembeda dalam hidupnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat Yabes berseru kepada Allah Israel, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah gitu ya. Bertolak belakang dengan doa Bapa kami, Tuhan berkati kami makanan hari ini, makanan yang secukupnya. Yabes ngomongnya, berkati aku berlimpah-limpah Tuhan gitu. Kalau menurut bahasa Ibraninya, tensisnya itu piel infinitif absolut. Itu artinya suatu bentuk penekanan tindakan menegaskan kepastian. Piel itu artinya sungguh-sungguh. Jadi kalau HP ini jatuh, itu saudara udah nggak berbentuk HP lagi gitu ya. Kalau udah jatuh, kalau piel itu bukan cuma jatuh gitu tok. Oh temper gelasnya yang retak enggak, tapi sampai buka semua itu ya, yang di dalamnya kameranya pecah, apanya pecah gitu. Itu piel, bentuk penegasan. Tuhan berkati aku, bukan hanya cuma sekedar ala kadarnya, berlimpah-limpah. Kalau piel itu gitu, sungguh-sungguh Tuhan, tenanan loh Tuhan, diberkati loh Tuhan. Kasih penegasan, benar ya Tuhan, kasih kepastian, benar sungguhan loh Tuhan. Berkati aku berlimpah-limpah gitu. Saudara, Yabes berani berdoa seperti itu dan Tuhan mengabulkan. Bapak Ibu, kekayaan itu adalah beban. Ya, kekayaan itu adalah beban. Tuhan itu sanggup memberkati kita, tapi kitanya itu siap enggak karena kekayaan itu adalah beban. Beberapa waktu kalau kita pergi ke Indomaret gitu ya atau Alfamart, itu sekarang kan tidak ada tas belanjaan, benar kan? Enggak ada tas belanjaan, enggak ada kresek, maksudnya gitu. Kalau mau ya beli lah. Kalau di sana kan pilihannya dua, paper bag ya, tas yang dari kertas itu atau yang lebih kuat dari kain gitu ya. Nah, kalau kita pilih murah, ya pilih yang tas kertas itu aja cuman berapa 2000-an gitu. Kok 2000 berapa ya? Gak sampai 500 kalau nggak salah. Itu murah kalau tas yang dari kertas itu murah. Tapi kalau yang dari kain itu bisa 3.000, 4.000 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, lah kita belanjanya apa? Lah belanjanya tisu, yo enggak apa-apa ditaruh di tas kertas, di paper bag, enggak jebol. Tapi kalau belanjanya itu udah mulai deterjen gitu ya, mulai yang berat-berat itu, udah deterjen ditambah minyak goreng, ditambah beras gitu, itu enggak bisa ditaruh di paper bag, itu harus ditaruh di tas yang terbuat dari kain itu. Nah Bapak Ibu, Tuhan itu sanggup memberkati kita berlimpah-limpah, tapi wadah kita itu kuat enggak menampungnya. Kalau Yabes berani berdoa seperti ini, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Tuhan, berarti dia itu wadah hatinya itu berkualitas, dia sanggup menampungnya. Ada orang yang diberkati Tuhan terus jadi sombong. Ada orang yang diberkati Tuhan
Terus dia memandang rendah orang lain. Oh gak level aku lah bergaul sama dia. Gak level aku kalau aku itu berteman sama dia, ngomong sama dia. Gak level. Udah mulai sombong. Udah mulai meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, dulu saya punya pemain drum gitu ya. Dia merasa di antara pemain drum yang lain dia lebih senior gitu. Terus karena dia merasa dia paling senior dalam main drum gitu, dia kalau ditugaskan ya sama tim, dia milih, aku kalau main drum aku nggak mau, yang main keyboard itu orang itu aku nggak mau. Gak level aku lah yang main DE gitu. Kalau yang main dia gak level. Aku mau kalau satu tim dengan yang ini, karena kalau yang ini main keyboardnya pinter, sak level sama aku, gitu. Saudara, jadi dia merasa dirinya seperti itu dan dia merasa enggak level. Lama dia merasa enggak level lah aku pelayanan di gereja ini, enggak level. Akhirnya dia pindah ke Jakarta, gitulah. Dia berkarir di sana dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Tuhan itu mau memberkati kita, tapi wadahnya iki bisa nampung enggak berkualitas enggak? Kalau Yabes bisa doa seperti ini berarti dia sudah mempersiapkan wadah hatinya menjadi wadah hati yang berkualitas. Sehingga walaupun Tuhan kasih, Tuhan curahkan berkat, curahkan berkat. Dia bisa nampung, dia bisa berkualitas. Dia enggak jebol, enggak ambrol, enggak, tapi dia berkualitas. Saudara, sebab itu Tuhan ngabulkan doanya. Oh, Tuhan lihat dia sanggup menerima beban. Dia sanggup menerima kekayaan yang berlimpah-limpah, dia sanggup. Akhirnya apa? Diberkati Allah luar biasa dan dia jadi berkat. Bapak Ibu, seringkali kita hanya fokus pada doa Yabes. Ayo, jangan hanya fokus pada doanya, tapi fokuslah pada hubungan yang dibangun Yabes dengan Allah. Ini Yabes bangun hubungan dengan Allah. Hubungannya dengan Allah kuat seperti dia menyediakan wadah. Wadahnya kuat, wadahnya berkualitas. Baru Allah itu dicurahkan berkatnya. Kalau wadahnya itu belum siap menampung, gak mungkin Allah kasih, dicurahkan. Kalau Allah kasih, curahkan, nanti jebol, ambrol. Saudara, gak semuanya terbuang, karena ya itu jebol, ambrol. Seperti ya, ada ilustrasi gitu, ada pembagian sembako. Pembagian sembako, saudara bagi sembako gitu, ada panitia membagi sembako, tapi panitianya itu lupa nggak nyediakan kresek gitu. Terus panitianya itu ngomong ke orang yang antri sembako, dia sudah dikasih tahu, kalau mau antri sembako sedia tas sendiri gitu. Jangan lupa bawa tas sendiri, bawa tas kresek atau tas apa. Sembako itu kan berupa apa? Beras, minyak, kecap, telur, kan gitu. Terus ada ibu-ibu tua yang lupa, enggak bawa tas, enggak bawa kresek. Terus udah kadung ngantri, si panitia berkata, "Loh ibu, enggak bawa tas, enggak bawa kresek, lupa. Balik dulu Bu, lebih baik pulang dulu atau beli kresek atau pokok cari dulu. Daripada nanti ibu enggak bawa, enggak bisa nanti bawanya." Enggak. Nanti kalau aku pulang nanti antrinya tambah lama. Saudara, ngeyel. Akhirnya ibu sanggup membawa, sanggup. Saudara, dikasih, oke. Dia tiba gilirannya. Pertama kasih kecap, bisa bawa Bu? Kecap ya gampang kan, kecap yang refill gitu ya, gampang. Telur bisa bawa Bu? Iya harus hati-hati kalau telur gitu. Gula bisa bawa Bu? Gula 1 kilo masih bisa. Mau minyak Bu? Oh butuh minyak, butuh. Beras Bu bisa bawa?
aku butuh beras. Wah, ini. Tapi dia enggak bawa kresek ya, cuma diginiin aja. Waktu jalan baru jalan beberapa langkah, tangannya kemeng, tangannya capek gitu ya, mulai gemeteran akhirnya. Telurnya jatuh, ininya jatuh, akhirnya loh kok jatuh kabeh, minyaknya jatuh, telurnya jatuh, saudara. Dan dia nyesel tahu gitu ya, tadi pulang rumah bawa kresek atau bawa plastik atau bawa tas dulu. Saudara, ini loh, kadang-kadang kita enggak persiapkan wadahnya tapi kita minta. Tuhan tanya, mau ditambah? Bisa Tuhan, bisa, tambah, aku butuh Tuhan. Mana wadahnya? Isa, ini bisa gitu. Ya. Tambah lagi, iya Tuhan kurang. Saudara, ini loh. Jangan hanya fokus pada doanya Yabes. Berkati aku Tuhan berlimpah-limpah. Tiap hari mengucapkan doa ini. Tapi kita lupa gak bangun hubungan sama Tuhan. Ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita bangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan lihat, oh wadahnya udah siap ini. Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu, kisah hidup Yabes ini ditulis oleh Ezra pada masa setelah pembuangan. Ya, kitab 1 Tawarikh yang tadi kita baca, itu ditulis oleh Ezra pada masa setelah pembuangan. Untuk apa? Sebagai contoh bahwa Tuhan itu bisa mengubah nasib saat kita itu mengandalkan Tuhan. Siapapun kita, Yabes itu bukan orang terkenal, tapi dia bisa ada di Alkitab karena nasibnya berubah sebab dia mengandalkan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kita pun juga mau hidup mengandalkan Tuhan supaya Tuhan mengubah nasib kita, mengangkat kita. Kita sampai pada kesimpulan, mari miliki gambar diri yang benar, bahwa kita itu dikasihi Allah. Jangan hidup berdasarkan kata-kata negatif manusia, tapi mari kita hidup sesuai dengan apa kata Tuhan. Ya, dan mari kita mau membangun hubungan dengan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang bisa mengubah nasib kita. Amin, firman Tuhan. Ya, hari ini Bapak Ibu ada suami istri yang akan menyerahkan anaknya, mendedikasikan anaknya kepada Tuhan. Itu ya. Saya mengundang Bapak Rio Christian, pemain musiknya, bersama dengan Ibu Lia Setiawati yang akan mendedikasikan bayinya yang bernama Jesslyn Amanda. Mari Bapak Rio dan istri. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
Bapak Ibu, sama-sama kita mengarahkan tangan kita, menumpangkan tangan kita ke arah baby Jesselyn. Tuhan, kami bersyukur ini hari yang luar biasa Tuhan, di mana Bapak Rio beserta istrinya mendedikasikan, menyerahkan anak tercinta Jesselyn Amanda ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kelahiran Jesselyn. Kelahirannya itu adalah anugerah dan jawaban doa yang ditunggu-tunggu oleh papa mamanya. Biarlah Tuhan kehadiran Jesselyn ini bukan hanya menjadi buah sukacita untuk papa mamanya, tetapi kehadirannya itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, Engkau memberkati Jesselyn, Tuhan, sejak dari masa kecilnya sampai akhir hidupnya. Tangan Tuhan senantiasa menyertai Jesselyn. Engkau memakai Tuhan Jesselyn untuk menjadi berkat Tuhan. Engkau memberkati Jesselyn dengan kecerdasan yang dari Tuhan, sehingga tumbuh kembangnya sehat, tumbuh kembangnya sempurna. Dia menjadi anak yang menghormat dan mencintai kedua orang tuanya. Engkau memberkati juga Tuhan, supaya kelak dia mendapatkan pasangan hidup yang seiman. Tuhan memberkati di setiap langkah-langkah hidupnya. Tuhan, kami serahkan Jesselyn kepadamu. Tuhan juga memberkati papa mamanya Jesselyn. Tuhan, beri kepadanya hikmat, wibawa ilahi di dalam mendidik Jesselyn untuk takut akan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaannya, sehingga Tuhan, papa mamanya bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat Jesselyn. Segala kebutuhan yang dibutuhkan Jesselyn untuk tumbuh kembangnya, Tuhan yang sediakan, sebab Tuhan memberkati pekerjaan papa mamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami serahkan Tuhan Jesselyn Amanda di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada yang berikan persembahan kita yang kedua. Hadimu
benar Tuhan, kami hidup karena anugerah Allah. Anugerah Allah yang tidak henti-hentinya ada dalam hidup anak-anak Tuhan, yang percaya, yang berharap, bersandar kepadamu. Kasih dan sayang Allah, itulah kekuatan kami. Sekalipun hidup ini ada badai, ada segala macam kesusahan, tapi Tuhan, kami tidak takut. Kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu melimpahkan anugerahnya kepada kami semuanya Bapa. Kasih sayang-Mu itulah Tuhan yang kami rindukan ya Bapa. Terima kasih pada hari ini Tuhan, kami bersama seluruh jemaat mengucap syukur karena cucu kami Jesselyn Amanda ya Bapa yang telah diserahkan kepada Tuhan. Dan anak ini dari kecil menjadi milik Allah. Penyertaan Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah, anugerah Allah selalu ada di dalam kehidupan cucu kami Jesselyn Amanda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati juga seluruh jemaat yang hadir. Engkau berkati juga Tuhan keluarga Bapak Musfa Miarno. Sekeluarga ini Tuhan, mereka juga dalam bulan ini ulang tahun. Tuhan, Engkau campur tangan berkati keluarga Bapak Musfa Miarno ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati leader, pemain musik semuanya. Terima kasih berkati seluruh jemaat yang hadir. Jemaat yang dikasih Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia segala firman Allah yang telah disampaikan, maka segala berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu. Diberkati engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkati engkau waktu keluar dari rumah Tuhan, diberkatilah usaha pekerjaanmu, kesehatanmu, seluruh keluargamu diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan